Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kembali lagi kita sudah berada di hari Minggu, dan saya yakin selama seminggu ini kita telah merasakan lawatan dan hadirat Tuhan yang selalu menuntun kita di sepanjang hari, khususnya pada masa Pentakosta ketiga. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih lagi apa itu arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga meminta bantuan dan support jemaat untuk like dan subscribe channel kami dengan memencet tombol yang ada di bawah. Dengan itu, Anda akan diberikan notifikasi saat kami mengupload konten yang terbaru. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah kembali bersama keluarga GBI HOT. Biarlah kami bisa belajar Tuhan apa yang ingin Kau terjadi dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh pembicara pada pagi hari ini. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami bisa menerima apapun yang Kau ingin berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena pernyataan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya langkah kami selalu aman berjalan bersama Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Terima kasih Tuhan, kami datang mau menyembah-Mu, sebab Engkau layak disembah. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You because of who You are. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You because of who You are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, You reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship You because of who You are. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You because of who You are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, You reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship You because of who
Bapa di sorga, terpujilah namamu, oleh anugerahmu Kau layakkan kami kembali Tuhan beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu Tuhan. 1 minggu penuh Engkau telah pelihara kami dengan segala kasih, segala kebaikanmu, segala kemurahanmu. Dan kini kami mau datang Tuhan beribadah memuji Engkau, mengucap syukur, menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hambamu yang melayani Engkau Tuhan, baik memusik maupun Tuhan Yesus juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Ada satu pengurapan yang baru, ada pewahyuan yang baru Tuhan, sehingga setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan mengalami jamahan Tuhan di dalam Engkau, mengalami perjumpaan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kuduskan hamba-hambamu, kuduskan setiap kami, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan pagi hari ini yang beribadah Tuhan kepada Tuhan. Biar hatinya Tuhan ada bagi setiap kami, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan di hadapan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami semuanya Tuhan, bagi umat-Mu, jemaat-Mu, dan juga Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini, seluruh bangsa pagi hari ini Tuhan yang beribadah kepada Engkau Tuhan, Kau melawatnya, Engkau menjamahnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami pagi hari ini Tuhan. Biar ada satu lawatan yang baru Tuhan. Ada kuasa, ada kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Biar kemurahan hati Tuhan ada bagi bangsa kami. Presiden kami Tuhan diberi Tuhan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sungguh ada satu perubahan yang datang daripada Tuhan ada di bangsa kami. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata bagi bangsa kami Tuhan. Perkenanan-Mu ada bagi bangsa kami. Unity yang datang dari Tuhan ada bangsa kami. Seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi Tuhan sampai kepada RT RW Tuhan, ada unity yang datang daripada Tuhan. Saling bergandengan tangan Tuhan untuk membangun bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan di musim pandemi COVID ini. Kami berdoa Tuhan biar anugerah-Mu, biar kebaikan-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu Tuhan turun bagi bangsa kami, sehingga Tuhan pemulihan terjadi Tuhan. Pulih setiap orang-orang yang kena virus COVID, pulih setiap orang-orang yang sakit. Kuasa-Mu turun Tuhan bagi semua mereka Tuhan. Dan Engkau Tuhan juga mengurapi, memberkati orang-orang yang menangani mereka. Para dokter, para perawat Tuhan diberkati oleh Tuhan untuk menangani mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Gembala sidang kami Pak Nikono Toroharjo dan juga keempat wakilnya, dan juga Tuhan karyawan kami Pak James Salo Pranoto dan wakilnya. Bapa, kami persembahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menuntun mereka Tuhan, biar Engkau terus menjaga hidup mereka dan keluarga mereka, biar perkenanan-Mu terus ada bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan menjaga dan mengurapi mereka, memberikan pewahyuan untuk membawa setiap umat yang Kau percayakan makin hari makin mengasihi Engkau dan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pak Roditus dan Ibu Rosianti Tuhan, dan anak-anak mereka dan mantu mereka. Kami percayakan Tuhan kepada Engkau. Biar hati-Mu Tuhan terus ada bagi keluarga ini. Biar apa yang Kau inginkan Tuhan dalam keluarga ini nyata Tuhan, dan apa yang Kau janjikan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan aku dan seisi rumah tanggaku akan memuliakan Engkau. Dan biar hal ini Tuhan terjadi dalam keluarga ini Tuhan. Seluruh keluarga mereka, mulai dari cucu dan mantu mereka, seluruhnya mempermuliakan nama Tuhan. Pengurapan dan kuasa-Mu Tuhan turun bagi gembala kami. Kasih setia-Mu Tuhan ada bagi mereka. Perkenanan-Mu dan Engkau Tuhan memberikan hati yang bijaksana untuk menggembalakan umat yang Kau telah percayakan kepada mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar ada satu terobosan baru Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini, dan kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi setiap umat-Mu pada hari ini. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau terus memuji-muji Engkau, dan kami terus mau menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas.
Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan.
Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya bersyukur saya boleh membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini saya akan membahas satu tema firman Tuhan yang diberikan buat saya, yaitu mendengar. Saya ambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang barusan kita baca merupakan kalimat penutup dari pesan Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Dan kalau kita membaca kitab ini dengan teliti, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan bahwa formulasi kalimat tersebut akan kita jumpai kepada setiap jemaat di mana mereka mendapatkan pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini mau menunjukkan bahwa pesan Tuhan yang disampaikan kepada ketujuh jemaat itu adalah satu pesan yang khusus. Pesan yang harus mereka dengarkan. Pesan yang tersendiri. Dan dalam setiap pesan itu, Tuhan mau mereka atau jemaat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena istilah mendengarkan di sini itu berasal dari kata Yunani akouo. Kata ini bukan hanya artinya bisa mendengar dengan baik, tetapi mendengarkan. Artinya memberikan sebuah perhatian, bukan sekedar mendengar, tetapi mendengarkan, yaitu memberikan sebuah perhatian terhadap apa yang kita dengar, memberikan sebuah perhatian. Itu sebabnya mendengar berbeda dengan mendengarkan. Kalau mendengar, kita hanya perlu telinga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau mendengarkan, maka minimal kita memerlukan yang pertama adalah hati. Kenapa hati? Karena mendengarkan itu perlu kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Hati di sini yang saya maksudkan adalah punya kerendahan hati. Untuk kita bisa mendengarkan dengan baik, kita perlu punya sikap rendah hati. Sehingga kita bisa mendengar semua pesan dengan baik. Hal ini menjaga kita untuk tidak sombong dan menganggap remeh setiap pesan yang disampaikan. Kalau orang rendah hati, dia tidak akan pernah menganggap remeh setiap pesan, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kalau orang sombong itu sulit untuk mendengarkan segala sesuatu karena dia pikir dia sudah tahu, dia pikir dia udah bisa. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan, nggak perlu lagi diberitahu. Itu sebabnya kesombongan itu adalah sesuatu yang membuat kita sulit untuk mendengar dengan baik. Tapi sebaliknya kalau kita punya hati rendah hati, kita bisa menangkap setiap pesan dengan baik. Jadi untuk mendengarkan pertama perlu hati, yaitu kerendahan hati. Supaya kita bisa mendengarkan pesan dengan baik. Yang kedua menurut saya adalah perlunya pikiran. Kenapa? Karena untuk mendengarkan itu kita perlu perhatian khusus. Kita harus memberikan perhatian yang terpusat atau fokus. Untuk apa? Untuk kita bisa menangkap isi dari setiap pesan. Supaya kita bisa mengerti isi pesan itu baik-baik. Kalau itu sesuatu perintah, maka kita bisa menangkap apa sih yang sedang diperintahkan, apa yang mau saya kerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi kita hanya dapat mengerti sebuah pesan dengan baik jika kita sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada apa yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa saya biarlah hari-hari ini kita rindu mendengarkan pesan Tuhan. Dengan kerendahan hati dan pikiran yang fokus
Supaya apa? Supaya kita bisa menerima pesan Tuhan dengan baik. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendengarkan pesan Tuhan. Kita perlu sekali untuk mendengarkan arahan-arahan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam situasi kita saat ini. Untuk keadaan kita yang kita alami hari-hari ini. Kita tidak hanya sekedar mendengar banyak berita yang seliweran Bapak Ibu Saudara, yang bisa saja bikin kita takut dan cemas, atau berita-berita yang menakutkan dan lain sebagainya. Tetapi lebih baik kita juga memberikan perhatian lebih. Bukan kepada berita-berita seperti itu, tetapi kita mau memberikan perhatian lebih untuk mendengarkan pesan Tuhan, suara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kalau demikian apa pesan Tuhan yang harus kita dengarkan baik-baik? Kita akan belajar dari jemaat di Smyrna. Apa yang Tuhan pesankan kepada mereka? Apa pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna yang Tuhan inginkan supaya setiap jemaat itu mendengarkan dengan baik? Mari kita baca Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menarik. Dalam ayat 10 pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-9, apa sih penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna? Di dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang mengalami kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Kata kesusahan di sini Bapak Ibu Saudara menggunakan satu istilah yang kalau diartikan bukan hanya sekedar susah. Tetapi yang dimaksud kesusahan di sini menggunakan kata telipsi, itu artinya sengsara, ambruk, atau ada di bawah satu tekanan, ditekan oleh beban yang berat Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan sekedar susah, tetapi memang ada satu keadaan di mana mereka mengalami tekanan yang begitu berat, atau mereka sudah ambruk, dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempelajarinya Bapak Ibu Saudara, saya menemukan minimal ada 3 hal yang membuat mereka jadi susah atau menderita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena mereka itu sedang dianiaya oleh orang Roma. Bapak Ibu Saudara, di kota Smyrna itu dibangun kuil untuk Kaisar Tiberius. Dan mereka semua diwajibkan untuk menyembah Kaisar. Orang yang tidak mau menyembah Kaisar maka akan dihukum dan dianiaya, akan dibunuh atau diadu dengan binatang buas. Jadi mereka susah Bapak Ibu Saudara. Sementara mereka tidak boleh menyembah kepada manusia, mereka harus menyembah kepada Allah. Tetapi pemerintah Roma punya satu peraturan bahwa setiap orang yang dijajah oleh orang Roma harus menyembah Kaisar. Itu sebabnya kalau ketahuan mereka tidak menyembah Kaisar, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat mereka susah? Tadi dikatakan mereka bukan hanya susah, tapi ayat 9 tadi juga mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata miskin juga di sini menarik Bapak Ibu Saudara, dari istilah ptokos, yang artinya miskin karena dia udah tidak punya apa-apa lagi, sehingga hidupnya bergantung oleh belas kasihan orang lain. Bapak Ibu Saudara, dari satu tulisan yang saya baca mengenai jemaat Smyrna mengatakan bahwa pemerintahan Romawi itu memonopoli semua perdagangan. Dan mereka hanya akan memberikan kesempatan untuk orang-orang berdagang hanya kepada orang-orang yang patuh kepada orang Roma.
Sementara kalau orang Kristen, mereka seakan-akan tidak diizinkan untuk memiliki nafkah, untuk berusaha Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pemerintahan Roma itu bisa seenaknya saja atau sewenang-wenang membakar rumah mereka atau tidak memberikan mereka izin atau memperlakukan mereka secara tidak adil. Sehingga akhirnya mereka harus hidup miskin. Mereka tidak diizinkan memiliki nafkah. Yang terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat 9. Mereka sudah susah, sudah miskin. Lalu mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi. Dalam sebuah buku yang saya baca, ditulis oleh William Barclay. Orang Yahudi itu memfitnah mereka yang pertama sebagai perusak kehidupan keluarga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau ada salah satu keluarga mereka menjadi orang Kristen, maka biasanya keluarga itu akan pecah dan bertengkar. Makanya mereka fitnah. Semua apa yang terjadi dalam rumah tangga atau keributan-keributan dalam setiap rumah tangga itu karena faktor orang Kristen. Itu fitnahnya. Yang kedua, mereka memfitnah karena orang Kristen itu nggak mau tunduk kepada kaisar. Dianggap sebagai pemberontak. Kekristenan itu adalah pemberontak. Jadi digambarkan kemiskinan dan kesusahan orang Smyrna karena mereka mengalami banyak tekanan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pesan Tuhan kepada mereka, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan juga menyapa kita dan berkata jangan takut. Apa yang harus kita dengarkan baik-baik dari pesan Tuhan? Pesan Tuhan yang pertama bagi kita adalah jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari-hari ini kita mengalami banyak penderitaan. Kita melihat banyak hal yang terjadi dampak dari COVID-19. Yang membuat mungkin kebebasan kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, dan banyak hal yang mengganggu kehidupan kita. Dan ini berdampak besar bagi kehidupan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, kita semua mengalami dampak yang sama, kita menderita. Tetapi dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa setiap kita dan berkata jangan takut akan apa yang harus engkau derita. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan berkata jangan takut. Kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi ayat 9, ada satu kalimat yang menarik. Di situ dikatakan karena aku tahu. Bapak Ibu Saudara, kata tahu di sini bukan hanya sekedar tahu. Dari istilah oida itu artinya tahu dan mengerti dengan baik. Apa artinya? Artinya Tuhan tetap memperhatikan kita di dalam penderitaan. Kita tidak dibiarkan menderita sendirian. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia. Dia di sini huruf besar yaitu Yesus Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara, dalam surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa Kristus pun mengalami penderitaan yang hebat, mengalami bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Tetapi Alkitab tadi katakan kenapa itu terjadi? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini tidak lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengerti kondisi kita saat ini. Dan saya percaya Dia pasti bertindak sesuai dengan waktu dan kehendaknya bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari sebuah khotbah yang saya dengar. Dan kalimat kata-kata ini sangat memberkati saya. Kalimat itu bunyinya begini, jangan berhenti berharap karena Tuhan belum berhenti bekerja. Sekali lagi, jangan berhenti berharap karena Tuhan belum berhenti bekerja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kondisi yang kita alami saat ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Di dalam ayat yang ke-10 tadi, bagian yang B, bagian selanjutnya. Apa pesan Tuhan yang harus didengarkan baik-baik oleh jemaat di Smyrna? Di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna untuk didengarkan baik-baik adalah tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kita, kita pasti mengalami tantangan dan pergumulan. Saat ini kita juga mengalami tantangan dan pergumulan yang sama. Dan pada saat inilah Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Bapak Ibu Saudara dan saya sedang diuji. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Kalau keadaannya semua baik-baik, kita mungkin gampang berkata, aku mau ikut Yesus, aku mau setia ikut Yesus. Tetapi justru pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat kita mengalami kesusahan, pada saat-saat kita mengalami banyak tantangan, disitulah Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita sedang diuji. Karena justru dalam penderitaan Bapak Ibu Saudara, kualitas iman kita diuji, kualitas kesetiaan kita sedang diuji. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, dalam tantangan dan pergumulan, seringkali kita juga diperhadapkan oleh pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali dalam keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Namun di dalam keadaan seperti itu juga datang tawaran-tawaran untuk melakukan segala sesuatunya yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mungkin kita sudah capek, kita sudah lelah, lalu mulai muncul tawaran-tawaran yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Disinilah Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita sedang diuji. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tantangan seberat apapun yang kita alami, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan tadi, kita mau setia sampai akhir. Apapun yang terjadi hari ini, kita tetap setia kepada Kristus yang telah mati bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat yang ke-11 bagian yang B. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, apa pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna yang harus didengarkan baik-baik? Yang ketiga adalah Tuhan mau kita menang. Kata menang di sini menggunakan bahasa Yunani nikao yang artinya menaklukkan. Kata ini Bapak Ibu Saudara memiliki makna untuk mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya berjuang dalam sebuah medan pertempuran untuk dapat memenangkannya. Kita diajak untuk melihat ada sebuah peperangan yang harus kita taklukkan, yang harus kita menangkan. Dan untuk itu Tuhan mau kita tetap berjuang untuk menang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya tetap berjuang. Karena kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya akan bisa menang dalam setiap pertandingan hidup kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berjuang terus untuk setia, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berjuang untuk tetap menang, Alkitab berkata tadi bahwa Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, istilah mahkota dari kata Stefano. Itu sebabnya kalau ada orang namanya Stefanus, itu artinya mahkota. Tapi mahkota ini lebih artinya kepada sebuah penghargaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena istilah yang dipakai ini adalah satu mahkota
yang akan diberikan untuk mereka yang menang. Bapak Ibu Saudara, di Yunani ada sebuah pertandingan, perlombaan yang mungkin sekarang kita kenal dengan istilah Olimpiade. Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka berlomba dan menang, maka yang menang itu akan diberikan mahkota, sebuah penghargaan. Kalau sekarang mungkin disebut sebagai medali penghargaan. Tetapi pada waktu itu istilah yang dipakai adalah mahkota. Sesuatu yang disematkan di kepala. Tanda ini adalah sebuah penghargaan dari apa yang sudah diperjuangkan dan mereka menang. Dan Alkitab tadi berkata setiap kita yang berjuang, setiap kita yang tetap berjuang untuk menang bersama dengan Allah, Tuhan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa setiap perjuangan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, setiap kesetiaan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, setiap apapun yang kita lakukan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberikan penghargaan untuk mereka yang tetap berjuang dan tetap setia, tetap sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan dan melayani pekerjaan Dia. Saya tutup dengan mengutip ayat 11 secara komplit. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap setia, biarlah kita tetap taat dalam mengiring Tuhan. Dan saya percaya jerih payah kita tidak akan sia-sia ketika Bapak Ibu Saudara dan saya setia sampai akhir untuk mengiring Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu Engkau pilih. Dan Engkau suruh kami untuk mendekat di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, kami tidak akan menyia-nyiakan ketika Engkau sudah memilih kami. Biar kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, pengharapan kami, berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik itu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika mereka sakit kami percaya ada kesembuhan yang terjadi yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Ada mujizat terjadi dan mereka akan sembuh dengan sempurna. Ketika mereka ada di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh terbang seperti burung raja wali yang tidak pernah kenal lelah. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan, biar kiranya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka yang terbaik, terpandai, cerdas di dalam mereka menempuh studi mereka. Dan mereka berhasil di dalam masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga di rumah. Biar kiranya Tuhan sertai, penuhkan dengan kasih, penuhkan dengan sukacita, penuhkan dengan damai sejahtera. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga rumah tangga akan menikmati kerajaan surga di dalamnya. Tuhan terima kasih Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkannya dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka firman-Mu tergenapi, diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan satu akad takaran,
satu ukuran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku. Firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu. Ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu Yesuskan. Tuhanku, penebusku. Sorakan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya.